Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mencari ilmu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silahkan kalian pause video ini dan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Amin. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang iman pada hari akhir. Dengan pembelajaran kali ini, mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku beriman pada hari akhir dengan benar. Peserta didik mampu menerapkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam keseharian dengan seorang muslim harus beriman pada hari akhir, biasanya disebut dengan kiamat. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Tahukah kamu apa perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro? Bagaimana cara kita beriman pada hari akhir dan apa saja peristiwa yang terjadi setelah hari akhir? Di sini pengertian iman pada hari akhir di dalam surat Al-Hajj ayat 7 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fissal qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Melalui surat Al-Hajj ayat 7 ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepastian datangnya hari akhir. Seorang muslim harus beriman pada hari akhir. Iman berasal dari bahasa Arab amana yang artinya percaya. Iman pada hari akhir artinya mempercayai sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dahsyat dan meyakini bahwa setelah hari akhir ada kehidupan kekal, yaitu kehidupan akhirat. Iman pada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Di sini ada tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, tanda kecil hari akhir yaitu budak melahirkan tuannya. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Perzinaan dilakukan secara terang-terangan. Minum-minuman secara merajalela. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Terjadi peperangan yang berkepanjangan antara umat Islam. Terjadi banyak fitnah dan pembunuhan, lalu banyak orang soleh meninggal. Sedangkan tanda besar hari kiamat adalah Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati manusia. Ya'juj dan Ma'juj muncul berbuat kerusakan di seluruh bumi. Lalu Ka'bah rusak, munculnya Imam Mahdi atau pemimpin yang adil, keluarnya Dajjal atau pemimpin kejahatan, dan Nabi Isa turun ke bumi untuk memusnahkan Dajjal dan menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Lalu muncul binatang yang bisa berbicara untuk mengingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, matahari terbit dari barat. Di sini macam-macam kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro. Setiap manusia akan mengalami kematian. Kematian merupakan contoh kiamat sugro. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
Surat Ali Imran ayat 185. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi dalam skala kecil, seperti rusaknya sebagian kecil muka bumi dan berakhirnya kehidupan tiap-tiap makhluk. Contoh kiamat sugro seperti bencana gempa, longsor, kebakaran hutan, banjir, dan lain-lain. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar. Kiamat kubro merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kedatangan kiamat kubro ditandai tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Pada tiupan pertama, seluruh alam semesta beserta makhluknya akan mengalami kehancuran. Dan pada tiupan kedua, manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Mengenai tugas kali ini, yang pertama, jelaskan pengertian hari kiamat. Yang kedua, bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia yang baik. Lalu yang ketiga, mengapa pada waktu dihitung amal manusia tidak ada seorang pun yang dapat menipu. Yang keempat, jelaskan fungsi iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, sebutkan amalan yang dapat menjadikan seorang ahli surga. Baik anak-anak, cukup pembelajaran hari ini. Kita sambung pertemuan berikutnya. Pesan dari saya di masa pandemi ini, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan. Apabila terpaksa keluar rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, dan jaga jarak. Sekian anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.